Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Hamidah NIM 2204539. Saya Farah Rahmadani dengan NIM 2204583. Saya Kurnia Salihat Nadra dengan NIM 22045017. Nama saya Fauzan Zalain dengan NIM 22045096. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang topografi dasar laut. Topografi dasar laut merupakan salah satu kondisi laut yang begitu unik, yang terdiri dari banyak bentukan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Topografi laut dikenal suatu peta batimetri. Berdasarkan keadaan relief topografi dasar laut, dapat dibedakan atas dua golongan besar yang mempunyai bentuk-bentuk topografi yang lebih khusus. Yang pertama yaitu continental margin atau tepi kontinen. Yang kedua, ocean basin. Continental margin terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu continental shelf atau landasan kontinen. Adalah dasar laut yang berhubungan langsung dengan benua lerengnya landai. Kedalamannya kurang dari 200 meter. Yang kedua, continental slope atau lereng kontinen. Adalah dasar laut yang terletak di bawah kontinen shelf. Kemiringan lerengnya lebih curam, antara 20 sampai 50 dan kedalamannya sampai 1.400 sampai 3.000 meter. Yang ketiga yaitu continental rise atau kaki kontinen. Terletak di luar continental slope dan merupakan peralihan dengan ocean basin. Dibandingkan dengan continental slope, lerengnya lebih landai dan mempunyai lapisan sedimen yang lebih tebal. Ocean basin terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu abyssal plain atau abyssal hill. Abyssal plain merupakan bagian terbesar dari topografi dasar laut dan paling rata dibandingkan dengan bentuk topografi dasar laut lainnya. Abyssal hill pada bagian tertentu reliefnya lebih kasar. Yang kedua yaitu submarine ridge, adalah dasar laut yang dangkal, panjang, dan memisahkan laut yang dalam. Yang ketiga, trough atau palung laut, adalah dasar laut yang sangat dalam, panjang, dan sempit seperti lembah di dasar laut. Yang keempat, Seamon, adalah gunung berapi yang muncul di dasar laut tetapi puncaknya masih di bawah permukaan air laut. Baiklah, selanjutnya itu terkait sedimen laut, di mana yaitu merupakan bahan yang tidak larut dengan air seperti batuan dan partikel tanah dan mengendap di lautan serta menumpuk di dasar laut. Sedimen laut ini biasanya berupa sisa organisme, hasil vulkanisme bawah laut, serta endapan bahan kimia yang berasal dari air laut dan juga bahan dari luar angkasa seperti meteorit. Selanjutnya itu sedimen laut ini terbagi atas 4 jenis. Yang pertama yaitu lithogeneous, yang mana terbentuk dari proses pelapukan dan tersusun dari partikel kecil dari batuan yang lapuk akibat aktivitas vulkanik. Yang kedua yaitu hydrogeneous, yang mana terbentuk dari proses pengendapan air laut atau juga bisa terbentuk karena proses reaksi kimia antara air laut dan sedimen yang sudah ada berada pada dasar laut. Yang ketiga yaitu terkait biogeneous, di mana terbentuk dari sisa organisme yang tidak bisa larut dalam air seperti kerang, cangkang plankton, serta organisme mikroskopis lainnya yang kemudian dipadatkan oleh air laut. Dan terakhir yaitu cosmogeneous, di mana ini terbentuk dari pengendapan di dasar laut oleh sisa-sisa tabrakan dari benda luar angkasa seperti komet dan asteroid. Baiklah, selanjutnya terkait daerah Aceh. Karena di sini kita mengambil topografi dasar laut Aceh, maka daerah Aceh memiliki topografi yang didominasi oleh struktur biologis yang bervariasi, termasuk cekungan laut, dataran, dan kawasan yang lebih dalam. Beberapa ciri topografi di dasar laut wilayah Aceh yaitu meliputi: yang pertama ada cekungan laut. Wilayah Aceh terletak di sepanjang pertemuan antara lempeng tektonik Indo-Australia
dan Eurasia, sehingga terdapat cekungan laut yang dalam di sekitar wilayah ini. Cekungan ini dapat menjadi tempat berkembang biak bagi kehidupan laut dan seringkali menjadi area penelitian dalam geologi laut dan geologi laut. Yang kedua, punggung laut. Di beberapa bagian Aceh terdapat punggung laut yang mungkin merupakan dari sisa-sisa aktivitas tektonik di masa lampau. Punggung ini bisa menjadi habitat bagi berbagai jenis makhluk laut. Terus yang ketiga ada sedimen. Dasar laut Aceh juga terdiri dari lapisan sedimen yang bisa berasal dari pengendapan material organik maupun material daratan yang dibawa oleh sungai-sungai melalui proses erosi. Yang keempat ada terumbu karang. Di sepanjang pantai Aceh, terutama di sebelah barat daya dan utara, terdapat sistem terumbu karang yang penting bagi keanekaragaman hayati laut dan juga sebagai penghalang alami untuk perlindungan pantai dari abrasi. Lalu yang kelima ada lembah submerin. Beberapa lembah submerin atau lembah bawah laut juga dapat ditemukan di dasar laut Aceh. Lembah-lembah ini mungkin menjadi jalur pergerakan bagi organisme laut atau bahkan sebagai sumber daya mineral di dasar laut. Bisa kita lihat di sini terdapat dua warna biru yang membedakan, di mana warna biru muda lebih umum terlihat pada kedalaman dangkal hingga sedang, di mana laut dangkal memiliki kedalaman sekitar 0 sampai 200 meter yang disimbolkan dengan warna biru muda. Sedangkan laut kedalaman sedang besar kedalaman 200 sampai 500 meter disimbolkan dengan warna biru muda kedua, dan laut dengan kedalaman lebih dari 500 meter disimbolkan dengan warna biru tua. Baiklah, saya di sini membaca tentang sedimen laut di Aceh. Sedimen laut di Aceh adalah campuran material organik dan anorganik yang telah dideposit di dasar laut di sepanjang pantai dan perairan Aceh. Sedimen ini memiliki sifat fisik dan kimia yang bervariasi tergantung pada asal-usulnya, proses pengendapan, dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Beberapa karakteristik sedimen laut di Aceh meliputi: yang pertama, pasir. Pasir adalah salah satu jenis sedimen yang umum di dasar laut di sekitar Aceh. Pasir dapat terbentuk dari proses pelampikan batuan di daratan atau dari material organik yang dihasilkan oleh organisme laut, seperti foraminifera atau moluska. Yang kedua, lumpur. Lumpur dapat terbentuk dari pengendapan partikel halus seperti tanah liat dan yang terbawa oleh sungai-sungai atau oleh proses erosi pantai. Ketiga, kerikil dan batu. Di beberapa wilayah, terutama di dekat pasir berbatu atau di sepanjang terumbu karang, kerikil dan batu-batu kecil dapat menjadi bagian dari sedimen laut di dasar laut. Yang keempat, material organik. Material organik seperti serpihan karang mati, sisa organisme laut, atau detritus dapat menjadi bagian dari sedimen laut di Aceh. Material organik ini dapat mengalami dekomposisi dan berkontribusi pada pembentukan lapisan tanah dan substrat dasar laut yang kaya nutrisi. Yang kelima, sedimen vulkanik. Sebagian sedimen laut di Aceh juga mungkin berasal dari material vulkanik yang terbawa oleh aliran sungai atau dari aktivitas gunung berapi di sekitar wilayah ini. Karakteristik sedimen laut di Aceh memiliki dampak penting pada lingkungan laut, keanekaragaman hayati, dan aktivitas manusia seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Pemahaman yang baik tentang komposisi, distribusi, dan sifat-sifat fisik dan kimia sedimen laut dapat membantu dalam manajemen lingkungan, konservasi sumber daya laut, dan mitigasi risiko